Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak Mini? Kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita teh dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu teh dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow! Baterai teh dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya teh disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel teh membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat. Pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan, apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik? Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah. Karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak Mama memang pintar. Gemes. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, benda teh dapat dibedakan menjadi konduktor listrik dan isolator listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, yang umumnya berupa logam seperti besi, baja, kuningan, dan timah. Sementara itu, isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan kayu yang kering. Iya kan, Ma? Bener banget, sayang. Wow, listrik yang setiap hari kita pakai ternyata sangat menarik ya kalau dipelajari. Sekarang aku jadi mengerti dari mana listrik berasal dan bagaimana cara kerjanya. Ayo ajari aku lagi, Ma, tentang hal yang lain.